Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Saya Eugenia Saulu dengan NIM 20190311027, Program Studi Akuntansi, ingin mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi, studi pada perusahaan manufaktur tahun 2017 sampai 2022, yang dibimbing oleh Ibu Dr. Restiwati. Latar belakang penelitian ini adalah persaingan perekonomian dunia saat ini yang sangat ketat dan perusahaan harus meningkatkan kinerjanya agar tujuan perusahaan dapat dicapai. Fenomena yang berkaitan dengan persaingan ekonomi yaitu industri manufaktur yang memberikan kontribusi terbesar atas kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 7,07% pada triwulan 2 tahun 2021. Nilai perusahaan adalah cara pandang yang diberikan oleh investor mengenai tingkat keberhasilan perusahaan dan seringkali dikaitkan dengan harga saham. Faktor yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan yaitu likuiditas, leverage, dan profitabilitas. Sedangkan faktor yang diduga dapat memoderasi yaitu ukuran perusahaan. Untuk itu, berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah likuiditas, leverage, dan profitabilitas dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan apakah ukuran perusahaan sebagai pemoderasi dapat memoderasi hubungan likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Sedangkan tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui apakah likuiditas, leverage, dan profitabilitas dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan apakah ukuran perusahaan sebagai pemoderasi dapat memoderasi hubungan antara likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah cara pandang yang diberikan oleh investor mengenai tingkat keberhasilan perusahaan dan seringkali terkait dengan harga saham. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Yang ketiga, leverage. Leverage adalah penggunaan dana utang atau pinjaman untuk meningkatkan return atau keuntungan dalam sebuah bisnis atau investasi. Leverage juga menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana yang memiliki beban tetap untuk menghasilkan kekayaan pemilik perusahaan. Selanjutnya ada profitabilitas, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari penjualan produk atau jasa yang dihasilkan. Terakhir ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan, diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori, dan masalah dalam penelitian ini, berikut ini adalah model kerangka berpikir dari penelitian yang hendak meneliti pengaruh likuiditas sebagai X1, leverage sebagai X2, dan profitabilitas sebagai X3 terhadap nilai perusahaan sebagai variabel Y dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi dalam penelitian ini sebagai variabel Z. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis berkaitan dengan dugaan awal atau dugaan sementara peneliti terhadap suatu permasalahan penelitian yang mengacu pada data awal yang diperoleh. Hipotesis dalam penelitian ini secara parsial, likuiditas, leverage, dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Secara simultan, likuiditas, leverage, dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi dapat memoderasi pengaruh likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian, yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2017 sampai 2022. Yang kedua, objek penelitian, yaitu nilai perusahaan. Yang ketiga, identifikasi variabel. Yang pertama ada variabel terikat, yaitu nilai perusahaan. Yang kedua, variabel bebas, yaitu likuiditas sebagai X1, leverage sebagai X2, dan profitabilitas sebagai X3. Yang ketiga, ada variabel moderasi, yaitu ukuran perusahaan sebagai variabel Z. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Yang pertama, nilai perusahaan diproyeksikan dengan PBV. PBV atau price to book value adalah rasio yang digunakan untuk menilai apakah harga sebuah saham dari suatu perusahaan termasuk murah atau mahal. Yang kedua, likuiditas yang diproyeksikan dengan cash ratio, yaitu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan kas dan setara kas. Selanjutnya ada leverage yang diproyeksikan dengan DER atau debt to equity ratio, yaitu sebuah rasio keuangan yang dapat membandingkan jumlah utang perusahaan dengan modal miliknya. Selanjutnya, profitabilitas diproyeksikan dengan return on equity atau ROE, yaitu rasio yang menyatakan presentasi laba bersih relatif terhadap ekuitas pemegang saham atau tingkat pengembalian uang yang dimasukkan oleh investor ekuitas ke dalam bisnis. Selanjutnya, ukuran perusahaan menggunakan dummy. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan sebagai pemoderasi menggunakan dummy yang didasarkan pada total aset yang untuk mengelompokkan ukuran perusahaan. Perusahaan akan dikelompokkan berdasarkan ukuran perusahaan, yaitu kecil, sedang, dan besar. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di BI tahun 2017 sampai 2022, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 17 perusahaan. Selanjutnya, metode penentuan sampel yaitu metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Yang selanjutnya jenis data yaitu data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dari website IDX dan juga IDN. Selanjutnya, metode pengumpulan data yaitu dengan metode observasi non-partisipan melalui pengumpulan data melalui website IDN dan IDX. Lalu untuk teknik analisis data,
yaitu analisis regresi data panel, analisis statistik deskriptif, dan analisis regresi moderasi. Selanjutnya, hasil analisis statistik deskriptif. Dapat dilihat pada tabel merupakan hasil analisis statistik deskriptif. Dari tabel di atas, jumlah observasi yang diteliti adalah 102 perusahaan, menunjukkan bahwa pada nilai perusahaan, nilai min yang diperoleh adalah 4,780466, nilai median 0,912846, nilai terbesar sebesar 155,9079 pada PT Mark Dinamis Indonesia Tbk pada periode 2020, dan nilai minimum sebesar 0,054831 dimiliki oleh PT Mulia Industrindo Tbk pada periode 2020. Nilai standar deviasi yaitu 17,70211. Yang kedua, likuiditas. Pada likuiditas, nilai min sebesar 0,537238, nilai median sebesar 0,305804, nilai maksimum sebesar 3,699002 pada PT Supreme Cable Manufacturing dan Commerce Tbk periode 2021, dan nilai minimum sebesar 0,030545 dimiliki oleh PT Arita Prima Indonesia Tbk pada periode 2017, serta standar deviasi yaitu 0,692355. Selanjutnya, leverage. Dalam analisis statistik deskriptif ini, nilai min sebesar 0,771081, nilai median sebesar 0,630073, nilai maksimum sebesar 2,522326 pada PT Jembo Cable Company Tbk periode 2017, dan nilai minimum sebesar 0,065112 dimiliki oleh PT Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk pada periode 2021, nilai standar deviasi sebesar 0,495157. Pada profitabilitas, nilai min sebesar 0,457513, nilai median sebesar 0,089842, nilai maksimum sebesar 38,56957 pada PT Multifilling Mitra Indonesia Tbk periode 2017, dan nilai minimum sebesar min 4,279597 dimiliki oleh PT Mark Dinamis Indonesia Tbk pada periode 2017, serta nilai standar deviasi yaitu 3,838069. Selanjutnya, analisis regresi data panel. Yang pertama, uji Chow. Pada tabel di atas, tingkat signifikan cross-section F sebesar 0,0000, tingkat signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa fixed effect model yang diterima. Yang kedua, ada uji Hausman. Berdasarkan tabel di atas, tingkat signifikan cross-section random sebesar 0,0105, tingkat signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa fixed effect model yang diterima. Kita lanjut ke kesimpulan model. Pada tabel penentuan model, jika dilihat dari tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model data yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan model estimasi data panel adalah fixed effect model. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Yang pertama, uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel di atas, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai probabilitasnya setiap variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, uji multikolinearitas, yaitu dapat dilihat pada tabel di atas, nilai koefisien dari masing-masing variabel lebih kecil dari 0,9, yang berarti tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, regresi linear berganda dengan model FEM atau fixed effect model. Yang pertama, regresi linear berganda. Berdasarkan tabel di atas, analisis regresi linear berganda dengan random effect model diperoleh hasil, yaitu yang pertama, konstanta sebesar 0,490261. Artinya apabila likuiditas, leverage, dan profitabilitas tidak ada atau nilainya 0, maka nilai perusahaan adalah sebesar 0,490261. Selanjutnya, koefisien regresi variabel likuiditas berpengaruh positif dan tidak signifikan sebesar 0,165131. Artinya, jika likuiditas ditingkatkan satu satuan sementara variabel independen lainnya tetap, maka nilai perusahaan akan mengalami kenaikan sebesar 0,165131. Sebaliknya, jika diturunkan satu satuan sementara variabel independen hanya tetap, maka nilai perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 0,165131. Koefisien regresi variabel leverage berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,534229. Artinya, jika leverage ditingkatkan satu satuan sementara variabel independen lainnya tetap, maka nilai perusahaan akan mengalami kenaikan sebesar 0,534292. Sebaliknya, jika diturunkan satu satuan sementara variabel independen lainnya tetap, maka nilai perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 0,534292. Selanjutnya, koefisien regresi variabel profitabilitas. Pengaruh negatif pada variabel profitabilitas ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan sebesar min 0,006363. Artinya, jika profitabilitas ditingkatkan satu satuan sementara variabel independen lainnya tetap, maka nilai perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 0,006363. Sebaliknya, apabila diturunkan satu satuan sementara variabel independen lainnya tetap, maka nilai perusahaan akan mengalami kenaikan sebesar 0,006363.
Selanjutnya, kita lanjut ke uji hipotesis. Yang pertama, uji signifikasi parsial atau uji T. Nilai T tabel pada penelitian ini adalah 1,66071. Untuk hasil dari uji T dilihat dari model estimasi data panel yang telah terpilih, yaitu fixed effect model. Untuk hipotesis pertama, berdasarkan hasil pengujian signifikan uji T pada tabel di atas, maka likuiditas memiliki tingkat signifikan sebesar 0,1281 lebih besar dari 0,05 dengan T statistik lebih kecil dari T tabel sebesar 1,537125 lebih kecil dari 1,66071. Hal ini menunjukkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua, berdasarkan hasil pengujian signifikan dan uji T pada tabel di atas, maka leverage memiliki tingkat signifikan sebesar 0,0011 lebih kecil dari 0,05 dengan T statistik lebih besar dari T tabel sebesar 3,390 218 lebih besar dari 1,66071. Hal ini menunjukkan leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, hipotesis ketiga, berdasarkan hasil pengujian signifikan dan uji T pada tabel di atas, maka likuiditas memiliki tingkat signifikan sebesar 0,9211 lebih besar dari 0,05 dengan T statistik lebih kecil dari T tabel sebesar min 0,099411 lebih kecil dari 1,66071. Hal ini menunjukkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, kita lanjut ke uji F atau uji simultan. F tabel dalam penelitian ini adalah 2,30. Berdasarkan tabel di atas, F statistik lebih besar dari F tabel, yaitu 19,13269 lebih besar dari 2,30. Dan nilai signifikannya 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya adalah variabel likuiditas, leverage, dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel pada regresi linear berganda dengan model FEM, nilai adjusted R-square yaitu 0,773299, maka dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan yang dipengaruhi oleh likuiditas, leverage, dan profitabilitas yaitu sebesar 77,3299% dan sisanya bahwa nilai perusahaan yang dipengaruhi oleh likuiditas, leverage, dan profitabilitas sebesar 77,3299% dan sisa 2,6701% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Selanjutnya ada uji moderating. Nilai koefisien regresi pada uji moderating yaitu 3,946033, nilai probability yaitu 0,0593, nilai probability 0,0593 lebih besar dari 0,05, yang menyimpulkan ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan dan terdapat hubungan positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan setelah dimoderasi ukuran perusahaan. Selanjutnya, analisis dan pembahasan hasil. Hipotesis 1, likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di BI pada periode 2017 sampai 2022. Hal ini dikarenakan tingkat likuiditas yang tinggi akan membuat perusahaan lebih mengalokasikan dananya pada pelunasan kewajiban jangka pendek sehingga dividen dibayarkan kepada pemegang saham akan rendah. Hal tersebut akan direspon negatif oleh investor. Selanjutnya, hipotesis kedua yaitu leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di BI periode 2017 sampai 2022. Hal ini dikarenakan meningkatnya permintaan saham di bursa saham akan mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut sehingga semakin tinggi harga pasar saham perusahaan, maka akan semakin tinggi pula nilai perusahaan yang bersangkutan. Hipotesis ketiga, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di BI periode 2017 sampai 2022. Hal ini dikarenakan para investor lebih memperhatikan kondisi pasar saat membeli atau menjual saham dibandingkan profitabilitas. Hipotesis 4, likuiditas, leverage, dan profitabilitas secara bersama-sama mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di BI periode 2017 sampai 2022. Hipotesis kelima, ukuran perusahaan sebagai pemoderasi tidak dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di BI periode 2017 sampai 2022. Hal ini dikarenakan leverage dapat menggambarkan kebijakan pendanaan dalam perusahaan. Apabila modal terus ditingkatkan, maka akan mengalami keadaan di mana biaya modal lebih besar dari tingkat penghematan pajak karena semakin banyak uang yang dipinjam maka akan menaikkan biaya modalnya. Perusahaan yang berukuran besar akan terlihat dari aset yang dimiliki. Aset yang dimiliki oleh perusahaan akan digunakan untuk membiayai seluruh kewajiban jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan implikasi keterbatasan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan, likuiditas, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Secara simultan, likuiditas, leverage, dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan pada uji moderating, ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.
Keterbatasan penelitian ini yaitu variabel penelitian ini hanya terbatas pada likuiditas, leverage, dan profitabilitas. Penggunaan variabel tambahan dalam penelitian ini hanya terbatas pada variabel moderating, sementara masih ada variabel lain yang seperti mediator dan intervening yang harus diteliti. Sampel dalam penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan manufaktur sektor industri tahun 2017 sampai 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 17. Sedangkan dan juga observasi dalam penelitian ini kurang bervariasi. Selanjutnya, saran yang pertama bagi investor, dalam pengambilan keputusan diharapkan selalu memperhatikan faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, terkhususnya leverage. Selain itu, faktor lain seperti likuiditas dan profitabilitas juga harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi nilai perusahaan secara bersama-sama. Yang kedua, bagi perusahaan diharapkan untuk terus meningkatkan nilai perusahaan dari tahun ke tahun dengan meningkatkan profitabilitas dan mengoptimalkan likuiditas dan leverage. Perusahaan juga diharapkan mampu mengelola aset, terkhususnya aset yang dibiayai dengan utang dan dengan optimal. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel penelitian, menggunakan variabel lain selain moderating, menambahkan objek penelitian, memperhatikan variasi data yang digunakan, dan menambah periode penelitian sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.